Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah muhlisina lahuddin walau karimal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minal aidin wal faizin ba'da Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang mulia ini pada hari ini untuk menjalankan ibadah salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib juga mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya, yakni menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Dan di saat yang sama kita berupaya sekuat tenaga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan cara itulah insya Allah kita akan digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang kelak akan dijadikannya sebagai penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Baru saja kita selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Fitri yang oleh mazhab Imam Syafi'i dikatakan sebagai salat sunnah muakkad,
yakni salat sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Kita menjalankan salat Idul Fitri pagi ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan salah satu rukun Islam, yang ibadah puasa sebulan suntuk. Mudah-mudahan puasa kita dan segala ibadah kita serta doa-doa kita yang kita jalankan dalam bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Semoga kita juga mampu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 April 2024. Ini berarti kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, di mana kita semua insya Allah telah menjalankan ibadah puasa sebulan suntuk di bulan tersebut. Ramadan itu ibarat sekolah. Ramadan itu ibarat guru untuk kita. Kita sebagai murid daripada guru Ramadan tentu harus pandai mengambil iktibar, juga mengambil ilmu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Sebab kita tidak tahu umur kita sampai atau tidak pada Ramadan yang akan datang. Ramadan setiap tahun akan datang. Tetapi pertanyaannya, sampai atau tidakkah umur kita di Ramadan tahun yang akan datang? Maka beruntung bagi siapapun kita yang kemarin menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Namun rugi bagi orang yang kemarin menyia-nyiakannya. Ramadan telah memberikan kita pelajaran, di antaranya melatih diri kita disiplin waktu, melatih kesabaran, melatih mengekang hawa nafsu dan lain-lain. Semuanya itu mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari mendatang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa setidaknya setelah Ramadan, manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah manusia yang pasca Ramadan semakin bertambah rajin ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin meningkat keimanannya. Inilah salah satu tanda orang yang sukses, orang yang Ramadannya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, dia terus beribadah di 11 bulan berikutnya. Kalau kemarin di Ramadan kita rajin berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah setiap waktu, maka selepas Ramadan, golongan yang pertama ini juga akan terus berangkat ke masjid setiap waktu sholat. Kenapa? Karena masjid, bangunan yang ada di dunia ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW akan ada di surga. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setiap masjid yang ada di muka bumi ini nanti akan memanggil setiap orang yang ketika hidupnya rajin memakmurkan masjid untuk diajak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan dia gemar membaca Al-Quran, maka selepas Ramadan tidak ada waktu kenapa tanpa membaca Al-Quran di saat dia tidak ada kesibukan. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, golongan yang pertama ini dia rajin sholat sunnah berjamaah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia laksanakan berjamaah, seperti tarawih dan lain sebagainya. Maka selepas Ramadan tidak ada sholat wajib yang dia lakukan tanpa berjamaah. Inilah salah satu tanda orang yang ibadah Ramadannya
ibadah puasanya makbul, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Kelompok yang kedua pasca Ramadan adalah orang yang kemarin sebelum Ramadan malas ibadah. Namun ketika datang Ramadan, dia rajin sekali beribadah. Iktikaf di masjid, baca Al-Quran, dan rajin bersedekah. Tapi selepas Ramadan, dia lupa lagi. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, dia tidak kerjakan. Perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah tidak enggan dia lakukan. Tidak segan dia kerjakan. Rajinnya hanya ketika Ramadan. Pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rabbi sa'imin hazahu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah juga pernah bersabda, Rubba sya'im laisa lahu min syiyamihi illal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa syahur. Artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja. Sepertinya orang yang semacam ini yang tidak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan seolah-olah ia berpesta pora. Hatinya senang karena berpisah dengan Ramadan. Kenapa? Karena siang hari tidak ada lagi larangan makan dan minum dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika bulan Ramadan yang penuh dengan larangan-larangan. Selepas Ramadan dihabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengundang azab Allah. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa sesungguhnya iblis itu menjerit menangis sekeras-kerasnya ketika datang hari Idul Fitri seperti hari ini. Iblis menjerit setiap datang hari raya. Kemudian keluarganya berkumpul mendatangi iblis. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, apa yang menyebabkan Tuhan menangis? Siapa yang menyebabkan engkau murka seperti ini?" Demikian pertanyaan yang diucapkan oleh pengikut-pengikut iblis. Lalu apa kata iblis? Tidak ada satu pun yang membuat aku murka pada hari ini, kecuali satu yang membuat aku murka hari ini. Siapa? Umat Muhammad hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikut iblis itu bertanya kembali, "Apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan?" Iblis menjawab, "Oleh karena hari ini umat Muhammad telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka sibukkan hari-hari mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, syahwat-syahwat dunia, sampai akhirnya Allah murka kembali kepada mereka." Mereka yang termasuk golongan kedua ini lalu mulai kembali meninggalkan sholat, mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah mereka lakukan di waktu bulan puasa. Mereka mulai bermaksiat kepada Allah. Segala godaan syaitan mereka perturutkan seperti ketika dahulu sebelum berpuasa Ramadan. Sampai akhirnya Allah marah kembali kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Kenapa? Karena Ramadan kita sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Golongan yang ketiga atau yang terakhir adalah golongan orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan pasca Ramadan tidak ada perubahan. Sebelum Ramadan malas ibadah. Ketika Ramadan tidak beribadah.
Setelah Ramadan pun jauh dari Allah. Dosa terus yang ia kerjakan, maksiat terus yang dia lakukan. Kalau kita lihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita, banyak orang semacam ini. Ketika Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa, makan minum seenaknya di siang hari, padahal orang Islam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada kisah. Dahulu pernah ada anak seorang majusi yang makan sembarangan siang hari di bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Anak ini dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anak tersebut dianggap tidak menghargai orang-orang yang berpuasa. Orang kafir saja sangat menghargai orang muslim berpuasa. Kenapa zaman ini ada orang yang mengaku muslim namun tidak menghargai orang yang sedang berpuasa? Hadirin rahimakumullah. Demikian 3 macam atau golongan manusia muslim dalam kaitannya dengan ibadah puasa ini. Timbul pertanyaan, kita ini termasuk golongan yang mana? Yang pertamakah, keduakah, atau yang ketiga? Nauzubillah kalau sampai kita termasuk golongan yang kedua, apalagi yang ketiga. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk golongan yang pertama, yakni menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan. Sehingga tujuan pesan-pesan Ramadan, la'allakum tattaqun, yakni supaya kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, mampu kita raih bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, supaya kita terus dapat menambah amal ibadah kita, supaya kita terus memperbanyak bakal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah hari raya Idul Fitri yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua, serta menjadi penyebab diterimanya semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ورزقنا ومصطفى مولانا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islamihi
wa imamihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin wal maghfulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.